Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan, Masya Allah. Di video kali ini aku mau bebersih dan beberes kontrakan ya teman-teman. Yuk ikutin terus video aku sampai selesai. Dan diawali aku beresin mainan anak aku ya teman-teman. Ini tuh berantakan banget karena tadi udah dimainin sama anak-anak aku, terus juga sama teman-teman yang ada di sini, teman-teman anak aku ya. Di sini lanjut aku mau nyapu bagian sini karena tadi kan udah diberesin. Terus di sini ada kasur, yang kasur kecil ini yang spraynya juga udah dicopot ya teman-teman. Tadi tuh aku udah nyuci baju juga. Terus juga ada mesin cuci yang 2 tabung aku belum diapa-apain, ditaruh di situ aja, biarin karena aku bingung mau ditaruh di mana. Jadi menurut aku mendingan ditaruh situ aja karena tempat itu tuh emang jarang banget kita gunain ya teman-teman, karena di pojokan juga ya kan. Gak mungkin juga aku taruh di bagian kamar sini karena kamar ini tuh udah penuh banget sama barang-barang mainan anak aku yang udah jarang banget dipakai. Sebenarnya aku pingin pilihin gitu ya teman-teman, tapi kata anak aku jangan dibuang gitu. Kadang dia tuh suka nanyain gitu loh. Terus juga barang-barang anak aku ini mainannya itu kan besar-besar ya, nggak mungkin dong ya aku tumpuk-tumpuk kayak gitu. Jadi ya udah aku susun kayak gini aja, tapi emang masih kelihatan berantakan ya teman-teman. Tapi kamar ini tuh emang jarang banget aku bikin konten, soalnya emang seberantakan itu. Kadang pakaian yang baru aku selesai angkatin aja aku taruh di kasur ya teman-teman, kalau misalkan belum sempet aku lipetin. Dan di sini lanjut aku nyapu di bagian depan TV. Ini posisinya anak-anak aku ini lagi pada tidur siang ya teman-teman. Ini tuh sekitaran jam 2-an aku ngerjain pekerjaan rumah baru sempet. Sebenarnya aku tadi tuh pengen ikut tidur tapi nggak bisa karena kepikiran aku nih belum ngepel, terus juga belum beberes. Kayak nginjak lantai itu udah nggak enak banget ya teman-teman. Jadi ya udah aku ngeberesin pekerjaan aku dulu ya kan, walaupun emang bisa disambil-sambil, tapi tetap aja kalau misalkan anak aku ini bangun, aku nggak bisa ngerjain pekerjaan yang kayak ngepel, nyapu gitu, nggak bisa ya teman-teman. Karena anak aku yang kedua itu gelendot, ngerti nggak sih gelendot? Pokoknya pengennya nempel aja sama aku, dia tuh nggak mau yang namanya ketinggalan sama aku. Jadi menurut aku wajar sih ya, umuran segitu tuh dia malah pengennya deket-deket aku aja. Dan di bagian sini juga ini tuh sebenarnya aku nggak pingin videoin ya teman-teman, karena emang berantakan juga. Di situ ada kipas, ada AC. Jadi di sini juga di pojokan sini di bagian pintu itu juga ada kayak AC, terus ada kipas. Kipasnya ini tuh nggak berfungsi ya teman-teman, makanya nggak aku pasang. Aku belum nemu nih untuk teknisi atau untuk yang benerin kipas-kipas seperti itu, ataupun untuk benerin kayak mesin cuci yang bener-bener emang amanah gitu ya teman-teman. Karena kemarin tuh yang pas aku baru pindah ke kontrakan sini, ke kontrakan yang tempat kemarin itu yang cuma 3 petak itu kan aku pasang AC ya. Terus setelah beberapa bulan aku pasang itu freonnya itu habis, nggak tahu kenapa. Kata teknisi yang aku minta tolong pasangnya itu katanya itu kesalahan dari dia cara pasangnya. Terus aku minta tanggung jawab dong ya, katanya udah nggak bisa, dia cuma minta maaf aja. Dan dari situ aku ngerasa kayaknya teknisinya itu nggak amanah ya teman-teman. Jadi aku ngerasa kayak aku trauma gitu untuk cari teknisi. Sebenarnya ada barang-barang yang emang rusak gitu ya teman-teman, tapi aku belum berani untuk share
servis, karena kalau misalkan harus beli itu mengeluarkan uang yang lebih banyak ya teman-teman. Terus juga barang-barang elektronik yang menurut aku rusak ini, kayak kipas ini udah beberapa tahun baru rusak, dan sayang gitu ya teman-teman kalau misalkan harus dijual pun harganya paling 20.000 gitu. Jadi mendingan aku benerin gitu kan. Kemarin tuh aku udah tanya-tanya tapi aku masih ragu untuk ngebenerin kipasnya. Jadi aku pengen cari bener-bener yang amanah ya teman-teman. Nggak mungkin ya kan aku harus benerin lagi dan lagi gitu terus menerus, karena yang kemarin pas isi freon aja aku tuh ngeluarin uang hampir 500.000. Itu nggak sedikit ya teman-teman menurut aku. Sayang banget kan, kebuang sia-sia. Coba kalau misalkan si teknisinya ini itu enggak yang namanya teledor ataupun teliti gitu ya teman-teman, pasti aku nggak harus ngeluarin uang sebesar itu. Karena menurut aku uang 500.000 itu lumayan banget untuk aku bisa untuk belanja sekitaran 2 mingguan ya. Jadi aku masih mikir-mikir nih ya teman-teman, antara mau aku benerin atau mau aku rongsokin aja. Tapi mikir lagi, sayang, waktu di Cikarang itu aku udah nemu teknisi atau tukang servis yang benar-benar amanah, yang benar-benar bagus gitu kerjaannya. Jadi aku nggak harus yang namanya bolak-balik buat benerin. Tapi aku coba hubungi teknisinya untuk datang ke kontrakan aku sini, tapi katanya nggak bisa karena kejauhan. Terus juga aku bilang nggak apa-apa, ongkosnya aku ganti karena emang aku udah sepercaya itu gitu kan. Tapi katanya tetap nggak bisa karena kejauhan, kurang lebih itu 1,5 jaman gitu ya teman-teman. Kalau dari Cikarang ke tempat kontrakan aku yang sekarang itu pun belum termasuk macet dan lain-lainnya. Jadi katanya benar-benar nggak bisa. Jadi ya sekarang ini aku belum tahu nih ya teknisi di sini tuh yang benar-benar bisa dipercaya gitu ya teman-teman. Karena ya aku sedikit kecewa kemarin, emang nggak semua teknisi kayak gitu ya teman-teman. Adalah ya beberapa yang emang benar-benar jujur gitu ya. Makanya sekarang aku masih cari-cari informasi teknisi atau tukang servis yang benar-benar amanah ya teman-teman. Makanya kayak misalkan kipas itu belum aku benerin, terus AC nggak tahu kapan aku mau pasang karena sekarang ini masih musim hujan ya teman-teman. Terus anak-anak aku juga udah terbiasa sama kipas angin, jadi menurut aku nanti aja aku pasangnya. Dan tadi tuh anak aku bangun ya teman-teman, terus aku kelonin lagi, ternyata dia tuh masih mau tidur. Jadi tadi tuh sempat aku tunda beberapa menit untuk ngelonin anak aku lagi ya teman-teman. Terus di sini aku lanjut untuk beberes di area dapur. Tadi kan udah selesai untuk nyuci piring, ini aku lanjut buat beresin meja kompor ya atau meja dapur aku. Karena di sini berminyak banget, aku nih udah beberapa hari nggak aku elap dari yang pas terakhir kemarin itu, karena aku ini jarang banget masak ya teman-teman, lagi mager. Terus juga anak aku ini rewel terus, jadi aku ngerasa kalau misalkan aku masak tuh nambah capek ya. Jadi masaknya paling cuma kayak dadar telur, masak mie, kayak gitu doang, yang simple-simple aja dan yang cepet di dapur ya teman-teman. Karena anak aku ini emang super duper ngintil, kalau misalkan aku nih di dapur dia nangis. Pokoknya kalau misalkan di area dapur nih ya aku lama gitu ya, aku mau cuci piring aja nunggu dia tidur. Terus juga aku nyapu aja masih diintilin gitu ya. Tapi kalau misalkan nyapu di depan TV itu dia paling cuma ngeliatin doang, enggak yang ngikutin gitu ya teman-teman. Dan di sini aku ngebersihinnya cuma pakai sabun cuci piring aja seperti biasa, enggak pakai
pakai yang namanya cairan khusus, terus dielap pakai kain basah seperti ini ya teman-teman. Ini untuk ngilangin busa-busanya, terus juga buat ngangkat kayak minyak-minyak yang masih nempel di meja dapurnya ya teman-teman. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Semoga video aku bermanfaat. Wassalamualaikum.